Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada malam ini kami akan mempresentasikan suatu produk dari kelompok kami yang bernama Teman Bakau. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama saya, Najwa Toha Bayhaqi. Saya Nurul Andika Pramujaya. Nama saya Rifki Arafi. Saya Septiana Firantika. Overview. Yang pertama, business background. Teman Bakau adalah usaha dalam bidang jasa dan perdagangan berupa daun-daun tembakau yang sudah berbentuk jadi berupa tembakau iris dalam kemasan atau diistilahkan dalam istilah internasional sebagai roll your own tobacco. Produk atau yang dalam istilah di pasaran adalah tembakau linting dan dikemas dalam kemasan kantong dalam gramasi yang didapat dari berbagai produsen dan distributor tembakau dengan varian berbagai rasa. Juga menyediakan berbagai keperluan alat merokok. Nah, yang kedua, vision dan mission statement, visi misi. Nah, setiap produk atau perusahaan pasti mempunyai visi misi. Nah, visi misi kami yang pertama, visi tembakau menjadi grosir dan eceran lokal di bidang perdagangan tembakau iris yang terbesar, yang mengadopsi sistem manajemen yang profesional dalam pengelolaan usahanya, profitable dalam usahanya, dan memberikan nilai positif bagi semua customer-nya, dan yang terutama memberikan kemudahan dan kenikmatan tembakau iris yang berkualitas kepada pelanggan. Nah, misi kami adalah tembakau ingin membantu menghidupkan perekonomian para petani tembakau lokal di Indonesia. Nah, jadi ketika kita membeli hasil tembakau, maka kita membantu perekonomian petani tembakau di Indonesia. Yang kedua, tembakau memenuhi permintaan pelanggan untuk produk tembakau iris berkualitas tinggi dalam kemasan dengan harga terjangkau untuk masyarakat Indonesia, terutama low to middle income customer maupun pasar internasional. Tembakau ingin mempermudah para penikmat tembakau dengan menyediakan tembakau berkualitas dengan harga terjangkau. Tembakau menganut sistem manajemen dengan perubahan secara berkelanjutan, continuous improvement management. Tembakau memberikan kontribusi nilai yang positif kepada customer-nya dengan terus melakukan inovasi dalam produknya dan melakukan pengembangan market. Lanjut, Dika. Saudara Dika. Oke, untuk yang ketiga, product description. Tembakau menjual produk berupa tembakau iris berbagai jenis varian dan rasa. Begitu juga peralatan membuat berupa alat linting, lem, filter, kertas rokok, dan lain-lain. Namun tidak menutup kemungkinan akan menjual produk lain yang berkaitan dengan tembakau. Nah, untuk yang selanjutnya, organization struktur. Nah, untuk yang pertama ini ada owner, pemegang modal bersama. Manajemen dipegang oleh Najwa Toha Bayhaqi, finance dipegang oleh saya sendiri, Nurul Andika Pramujaya, dan marketing dipegang oleh Septiana Firantika. Dan untuk purchasing dipegang oleh Rifki Arafi, dan untuk penjualan dipegang oleh Rifki Arafi juga. Nah, untuk selanjutnya bisa dibacakan oleh teman kita. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya di sini ada layout business plan-nya atau business model canvas-nya. Di sini ada beberapa poin, yaitu ada key partner, activity, unique value proposition, dan lain-lain. Secara singkat saja, untuk key partners-nya di sini kita adalah kita tuh mengincar agen-agen tembakau grosir yang lain. Jadi kita dapat mudah untuk mendapatkan stok barang untuk dijual nanti.
atau istilahnya kita mencari resellernya. Terus toko tembakau lain ini yang eceran-eceran lain ada gunanya juga untuk memperluas relasi kita dan juga berbagai informasi serta pemasaran toko. Karena secara nggak langsung pemasaran juga harus dari toko ke toko gitu. Lalu agen-agen warung juga bisa, jadi kayak kita titip-titipin yang udah jadinya. Itu juga untuk mendapatkan stok barang sampingan. Lalu kita kayak activity-nya itu awalnya kita mengumpulkan modal, lalu kita mencari tempat yang strategis, lalu menyiapkan tempatnya, lalu kita mulai membeli produk dagang, lalu nanti kalau udah ada semuanya, kita baru distribusi produk ke toko. Lalu kita nanti akan mengalokasikan kegiatan bisnis tersebut. Setelah itu baru kita melakukan promosi atau berupa pemasarannya. Nah, setelah itu kita tentunya akan memberikan pelayanan yang ramah dan membina hubungan dengan pelanggan sambil menjual produk gitu. Untuk unique value proposition-nya kita punya apa ya? Hal yang unik dari kita ini, kita tembakau itu banyak, ada banyak varian rasa beranekanya, harga tentunya lebih terjangkau dari rokok konvensional kayak yang bungkusan. Lalu ini juga dapat dijual kembali gitu. Cocok untuk para pencintanya serta yang baru-baru ingin mencoba. Lalu kita juga menjual perlengkapan, kayak aksesorisnya itu ada alat-alat dan perlengkapan tembakau untuk melinting. Lalu kita juga di sini menyediakan pembelian online, bisa melalui marketplace, kayak nanti di Instagram bisa, atau bisa di Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Nanti itu secepatnya akan kita proses. Lalu kita juga menyediakan tester tembakau nih. Jadi customer bisa ngetes dulu enak apa enggak, atau dia kalau oke mungkin kan pasti dibeli. Jadi kita penting juga menyediakan testernya. Lalu kita juga dapat promosikan dengan menyediakan paketan pembelian gitu. Jadi ketika orang membeli paketan, dia akan mendapatkan harga yang lebih murah dan barang yang lebih banyak. Untuk customer relationship-nya, kita ada media online seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. Lalu kita juga membuka stand, membuka toko offline juga tentunya, dan juga nanti kita akan melakukan berbagai macam promosi-promosi untuk menarik pembelian customer, apalagi khususnya melalui aplikasi online ya, kayak marketplace. Lalu untuk customer segmennya itu kita memasarkannya itu arahnya lebih ke para perokok aktif. Untuk yang tidak merokok tidak disarankan, tapi untuk para perokok aktif pastinya mereka akan berminat sekali. Lalu untuk kalangannya kita semua kalangan yang usia legal merokok. Jika usianya belum legal, kami tidak akan menjual produk kami. Oke, silakan selanjut slide-nya. Ke atas sedikit, maaf. Nah, untuk resource-nya ya, atau key resource-nya, tentunya ada tenaga kerjanya, yaitu kami sendiri, dan prasarana toko, seperti barang-barang untuk di tokonya. Oke, untuk channelnya ini ada awareness channel kita, yaitu customer dapat mengetahui produk melalui katalog online dan toko, karena media online mudah diakses, dan juga kami menawarkan promosi pada media online. Lalu kami juga tentunya menawarkan promo pembelian paket yang tadi, itu untuk channelnya ya. Untuk cost strukturnya kita ada beberapa, paling biaya tempat, biaya produk, biaya pemasaran, biaya operasional, dan nanti ada biaya lain-lain pastinya. Lalu untuk revenue stream-nya itu awal-awal kita menggunakan modal awal dari pribadi, lalu setelahnya jika sudah mulai keputar, kita akan mulai modalnya dari ini, pemasukan kita dari penjualan produk tembakaunya, dan juga dari kayak barang-barang sampingannya, kayak pasti kan kita akan jual minuman untuk di stand-nya. Nah, berikut ini ada biaya persiapan ya. Kami sudah mengalokasikan dana dan dengan hitung-hitungan yang ada, kiranya untuk modal belanja itu total ada 2.500.000. Itu sudah termasuk alat, tembakau. Dan untuk tempat itu beda lagi alokasinya. Lalu kami sudah membiayakan alokasi biaya promosi senilai 500.000, yaitu untuk testernya dan juga untuk membuat brosur. Lalu kami juga menyediakan sudah menghitung biaya alat-alat dan kelengkapannya. Total 1 juta rupiah itu untuk mencetak ini ya alat cetak, kertas,
lem, gabus, dan cengkeh, dan lain-lain. Itu total 1 juta. Lalu untuk harga tembakaunya, anggaran kami sudah kami hitung juga, total 1 juta dulu untuk modal sekarang. Kami memberi beberapa varian, tapi setidaknya cukup lengkap untuk kami. Terima kasih. Selanjutnya. Jadi kesimpulannya, petani tembakau lokal mempunyai nilai-nilai sendiri dalam membudidayakan tanaman tembakau. Ada sesuatu yang dibangun oleh petani tembakau untuk tetap terus menanam tembakau karena ada alasan-alasan rasional yang mereka ketahui dan mereka pahami, bahwa menanam tembakau adalah tradisi yang tidak dapat ditinggalkan. Melestarikan tradisi yang telah diwariskan secara turun-menurun dari nenek moyang mereka. Selain itu, tembakau menurut petani memiliki nilai ekonomi dan nilai budaya yang sudah tertanam dalam diri masyarakat sejak kecil, sehingga pertanian tembakau tidak bisa mereka tinggalkan. Maka dari itu, kami sebagai toko retail kecil sangat ingin membantu untuk menyuplai tembakau lokal dan ikut serta mengenalkan tembakau lokal kepada para peminatnya secara efektif dan tepat. Berikut saya serahkan kepada moderator saya, Najwa Toha Bayhati. Ya, terima kasih. Demikianlah proposal bisnis ini kami buat. Semoga presentasi ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa kami ucapkan syukur kepada Tuhan karena atas segala rahmat dan hidayahnya kami dapat menyelesaikan presentasi bisnis ini. Demikian presentasi dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.